Cara bersinergi dengan alam semesta dari sudut pandang hakikat yang berakar pada pandangan spiritual, sufistik, dan kesadaran batin terdalam manusia. Cara bersinergi dengan alam semesta, sebuah pendekatan hakikat. Segala sesuatu di alam semesta ini tidak hadir tanpa maksud. Setiap hembusan angin, detak jantung, hingga pergerakan bintang di langit adalah bagian dari satu tarikan nafas ilahi. Manusia, sebagai makhluk paling sempurna insan kamil, bukan hanya penghuni alam, melainkan cermin kecil dari seluruh keberadaan. Dalam sudut pandang hakikat, bersinergi dengan alam semesta bukanlah soal mengendalikan, tapi memahami dan larut dalam kehendaknya yang terpantul dalam ciptaannya. 1. Mengenal diri, mengenal alam. Dalam hakikat, dikatakan, Men, arafa nafsahu fakat, arafa rabahu, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Langkah pertama untuk bersinergi dengan alam semesta adalah dengan menyelam ke dalam diri sendiri. Jiwa manusia adalah miniatur dari semesta. Segala hukum yang berlaku di luar, juga berlaku di dalam. Ketika batin tenang, alam pun terasa damai. Ketika hati gelap, dunia pun terasa kacau. Maka, perjalanan menuju harmoni dengan semesta harus bermula dari pembersihan jiwa, melalui zikir, tafakur, dan kejujuran batin. 2. Menyadari segalanya adalah tajalinya. Dalam hakikat, tidak ada yang benar-benar terpisah. Alam semesta bukan sekadar benda mati, melainkan manifestasi atau tajali dari asma dan sifat Allah. Pohon, angin, air, binatang, bahkan bebatuan, semuanya bertasbih dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang hidup. Maka bersinergi dengan alam berarti bersikap hormat, tunduk, dan penuh cinta. Tidak menyakiti, tidak merusak, dan tidak memanfaatkan secara serakah, karena semua itu berarti merusak wajahnya yang termanifestasi dalam ciptaannya. 3. Larut dalam irama takdir. Alam semesta berjalan dalam tatanan hukum ilahi yang disebut sunatullah. Segala sesuatu bergerak dalam ritmenya, siang dan malam, musim hujan dan kemarau, hidup dan mati. Manusia yang ingin bersinergi dengan semesta harus belajar pasrah dan tidak melawan arus takdirnya. Pasrah bukan berarti menyerah. Ia adalah penerimaan aktif, tempat di mana seseorang terus berjalan dengan niat baik, namun tidak menggenggam hasil. Ia sejalan dengan alam, bukan menabraknya. 4. Memandang segalanya sebagai cermin. Dalam hakikat, yang kita lihat di luar adalah pantulan dari yang ada di dalam jiwa kita. Alam semesta menjadi cermin jiwa manusia. Ketika seseorang melihat keindahan alam, itu adalah tanda bahwa hatinya masih punya mata. Ketika ia hanya melihat kerusakan, mungkin hatinya sedang memantul balik keresahan yang belum disembuhkan. Maka bersinergi dengan semesta juga berarti belajar membaca tanda-tanda ayat-ayat yang tersebar di seluruh jagat. Dalam hakikat, semesta ini adalah kitab terbuka, dan orang-orang yang arif mampu membacanya seperti membaca wahyu. 5. Menjadi saluran rahmat, bukan sumber kerusakan. Bersinergi dengan alam berarti menjadi saluran rahmat Tuhan di bumi. Seperti Nabi adalah rahmat bagi semesta, manusia pun dituntut menjadi rahmat dalam kapasitasnya masing-masing. Menanam pohon, menjaga hewan, menyuburkan tanah, menahan emosi negatif, semua itu adalah bentuk ibadah dalam dimensi hakikat. Manusia tidak diminta menjadi penguasa bumi, tetapi khalifah, pemelihara dan penanggung jawab. Alam semesta bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita. Ia adalah saudara tua kita dalam keberadaan. Ia bernafas, ia mendengar, ia menangis dan bersuka. Dalam hakikat, bersinergi dengan alam bukan soal teknik, tapi kesadaran bahwa kita dan semesta berasal dari sumber yang sama dan menuju kepadanya juga. Bersinergi dengan alam adalah bentuk pengabdian tertinggi, karena siapa yang mencintai ciptaannya, maka ia telah mencintainya.